Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Atika dan teman-teman semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Analisis Pergerakan Saham Simulasi Random Walk pada 4 sektor industri di Indonesia. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana ada saya, Olivia Intan Puspita dengan NIM 2311110006, kemudian rekan saya, Rifkanisa Swasti dengan NIM 40. Dan saya Viva Fikota Zahra dengan NIM 43. Oke, masuk ke pokok pembahasan. Kami di sini membuat 3 pokok pembahasan, di mana yang pertama ada pendahuluan dengan poin latar belakang dan tujuan. Kemudian pokok pembahasan yang kedua ada pembahasan sendiri, yaitu dengan poin model dan simulasi. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga ada penutup dengan poin analisis dan kesimpulan. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama ada pendahuluan. Oke, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi analisis kami kali ini? Nah, seperti yang kita ketahui, pergerakan harga saham menjadi salah satu objek analisis penting di dunia keuangan. Dari sini, dalam menentukan strategi investasi, pemahaman mengenai pola dan tren pergerakan saham sangat diperlukan guna membantu investor membuat keputusan yang lebih tepat. Harga saham sendiri tentunya memiliki berbagai sektor. Nah, dari keberagaman sektor saham ini, yaitu sektor energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, keuangan, dan sebagainya, merupakan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu pendekatan matematis yang digunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham adalah metode random walk, yang mengasumsikan bahwa perubahan harga saham bersifat acak dan tidak bergantung pada nilai sebelumnya. Metode random walk sendiri merupakan metode yang relevan digunakan karena sifat pasar yang dinamis sehingga sulit diprediksi serta memungkinkan simulasi skenario yang memberikan wawasan. Pada studi kali ini, ada 4 sektor saham yang kami pilih, di mana sektor properti yang mendukung pembangunan, lalu sektor keuangan menjaga stabilitas ekonomi, sektor pertambangan mencerminkan kekayaan alam, dan sektor kesehatan yang terus berkembang. Tujuan analisis ini ada 3. Untuk yang pertama ada membuat model pergerakan harga saham menggunakan metode random walk. Kemudian tujuan yang kedua mensimulasikan skenario pergerakan saham berdasarkan data historis. Dan yang ketiga menganalisis hasil simulasi untuk memahami pengaruh faktor eksternal terhadap pergerakan saham. Oke, masuk kepada pembahasan, yakni metode random walk merupakan pendekatan dalam pemodelan perubahan harga saham yang mengasumsikan bahwa pergerakan harga bersifat acak dan mengikuti proses stokastik. Secara matematis, model random walk sering diwakili oleh persamaan stokastik yang melibatkan drift untuk menunjukkan arah rata-rata pergerakan harga, volatilitas untuk menggambarkan tingkat fluktuasi, dan variabel acak yang mengikuti distribusi normal untuk menangkap ketidakpastian. Persamaan ini memungkinkan simulasi pergerakan harga saham melalui pendekatan Monte Carlo, seperti yang terlihat rumus seperti di sebelah kanan. Kemudian untuk simulasi, kami menggunakan kode Python dengan skenario 10 dan jumlah hari 365 atau 1 tahun dengan pemilihan stock name, ANTM sebagai finance, care sebagai kesehatan, ANTM sebagai mining, care sebagai kesehatan, IDX finance sebagai finance, real estate sebagai sektor real estate. Kemudian dimasukkan rumus parameter simulasi dan simulasi harga saham. Informasi data saham kami mengambil pertama di ANTM, sektor kesehatan care, sektor keuangan IDX finance, dan sektor property dan real estate. Dari kode yang diberikan tadi, sektor pertambangan di ANTM pada tanggal 30 bulan 12 2024 terakhir penutupan di angka 1,525 tertinggi di 1,545 dengan volume 42,24 miliar dan perubahan 0,00%. Kemudian kita lihat ke bawah rata-rata minus paling besar di tanggal 27 bulan 12 2024. Kemudian di sektor kesehatan pada tanggal 30 bulan 12 2024 di tanggal yang sama
Sektor kesehatan memiliki perubahan dengan persentase 1,61% dengan jumlah volume 38,07 M. Dan di sektor keuangan, yakni IDX Finance, di tanggal yang sama, yaitu 30 Desember 2024, perubahan mencapai minus 0,28% dengan volume 873,00 miliar. Dan di sektor real estate, sektor properti, di tanggal yang sama, yaitu 30 Desember 2024, terjadi perubahan dengan persentase minus 0,75% dengan volume 0,00 ribu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah visualisasi dari data yang sudah kita ambil. Yang pertama adalah sektor pertambangan, ANTM. Dilihat dari grafik ini, menyatakan bahwa simulasi memperlihatkan pergerakan harga yang fluktuatif selama kurang lebih 1 tahun dengan rentang harga berkisar antara 100 hingga 180. Data historis menunjukkan harga ANTM pada akhir Desember 2024 berada di kisaran 1.525 dengan variasi harga harian yang lebih kecil dibandingkan simulasi. Secara umum, simulasi mencerminkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan pola historis. Berikutnya ada sektor kesehatan. Dilihat dari grafik di samping, simulasi menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari harga 100 hingga 400 dalam kurang lebih 1 tahun. Data historis menunjukkan harga pada akhir Desember 2024 berada di 189, dengan perubahan harian yang relatif kecil mengindikasikan pergerakan yang lebih lambat dibandingkan simulasi. Pola historis yang lebih konservatif dibandingkan simulasi. Selanjutnya ada sektor keuangan, IDX Finance. Dilihat dari grafik, menyatakan bahwa simulasi itu menghasilkan tren kenaikan tajam hingga sekitar 450. Data historis menunjukkan harga terakhir sebesar 1.392 dengan volatilitas yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Simulasi mengindikasikan optimisme tinggi dibandingkan data yang historis. Yang terakhir adalah visualisasi dari sektor properti dan real estate. Dilihat dari grafik, simulasi itu menunjukkan kenaikan signifikan hingga harga 1.400 dalam kurang lebih 1 tahun. Data historis itu menunjukkan harga berada di kisaran 758 sampai 799 pada akhir Desember 2024 dengan fluktuasi harian yang stabil. Tren simulasi lebih agresif dibandingkan pola historis. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham, yaitu ada 4. Yang pertama ada kebijakan ekonomi, tren global, kondisi sektor, dan faktor-faktor lain. Kita bahas yang pertama ada kebijakan ekonomi, di mana suku bunga itu mempengaruhi sektor properti dan keuangan. Mempengaruhi dari segi kenaikan suku bunga melemahkan daya beli dan pinjaman, sedangkan penurunannya mendorong investasi. Stimulus ekonomi seperti subsidi kesehatan atau insentif infrastruktur memperkuat sektor terkait. Selanjutnya ada tren global, di mana harga komoditas seperti nikel dan batu bara dipengaruhi oleh permintaan global, kendaraan listrik, dan konflik geopolitik. Sektor kesehatan terangkut oleh pandemi, inovasi medis, dan inovasi teknologi baru. Selanjutnya ada kondisi sekitar, di mana sektor properti didukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi terhambat daya beli yang rendah. Sektor keuangan tersebut bergantung pada stabilitas ekonomi mikro dan kepercayaan pasar terhadap kredit. Dan yang terakhir adalah faktor lain. Faktor lain tersebut adalah kondisi geopolitik, kebijakan lingkungan, serta tren investasi di pasar global yang menentukan dinamika pergerakan saham di berbagai sektor. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini adalah analisis harga saham dari berbagai sektor menunjukkan pergerakan yang unik dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dengan metode random walk, simulasi memberikan gambaran potensi fluktuasi harga di masa depan. Namun, hasil simulasi cenderung menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan harga historis, terutama di sektor pertambangan dan keuangan yang memang dikenal lebih dinamis.
Sektor kesehatan dan properti di sisi lain memperlihatkan pola pergerakan yang lebih stabil dan konservatif. Untuk faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi, tren global, dan kondisi spesifik masing-masing sektor memainkan peran penting dalam membentuk pergerakan harga. Memahami pola pergerakan saham melalui data historis dan simulasi sangat membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih bijak, khususnya di pasar yang selalu berubah seperti saat ini. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.